Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian semua sehat selalu ya. Nah, sekarang kita akan mulai pembelajaran kita yaitu pada tema 4, subtema 3, pembelajaran 2. Sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan memimpin doa, silahkan kalian mengikuti. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini. Silahkan kalian memperhatikan. Setelah mengetahui tujuan pembelajaran kita, silahkan kalian mulai menyediakan ballpoint dan buku tulis agar kalian bisa mencatat hal-hal yang penting selama kegiatan pembelajaran. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu bahwa ternyata tidak hanya manusia saja yang mempunyai organ peredaran darah, ternyata hewan juga memiliki organ peredaran darah. Apakah kalian sudah tahu apa saja sih organ peredaran darah yang dimiliki oleh hewan? Nah, untuk lebih jelasnya silahkan kalian saksikan berikut ini ya. Setelah kalian menyaksikan penjelasan tentang organ peredaran darah yang dimiliki oleh hewan, silahkan kalian catat apa saja yang kalian dapatkan mengenai organ peredaran darah pada hewan. Setelah kalian selesai mencatat, silahkan kalian foto hasil jawaban kalian, kemudian kirimkan ke link yang akan Ibu sediakan di kotak deskripsi ya. Setelah kalian selesai mengerjakan tugas yang Ibu berikan, sekarang Ibu akan memberitahu kalian bahwa ternyata hewan merupakan salah satu yang bisa dijadikan sebagai objek dalam gambar cerita. Apakah kalian sudah pernah mendengar apa itu gambar cerita? Nah, silahkan kalian mendengarkan penjelasan Ibu terlebih dahulu ya. Setelah tadi kita mempelajari tentang organ peredaran darah pada hewan, selanjutnya apakah kalian sudah tahu bahwa hewan bisa dijadikan sebagai objek untuk membuat sebuah gambar cerita? Apakah kalian sudah tahu apa itu gambar cerita? Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang gambar cerita.
Gambar cerita adalah gambar yang di dalamnya menceritakan sebuah cerita atau peristiwa yang berfungsi untuk memperjelas alur atau isi cerita, menarik perhatian, menambah nilai artistik atau keindahan, dan sebagai sarana untuk mengungkapkan perasaan penggambarnya. Lalu, objek yang dimiliki oleh gambar cerita yaitu objek gambar cerita dapat berupa gambar manusia, tumbuhan, dan hewan. Objek sebuah gambar cerita disesuaikan dengan narasi atau tema yang telah dibuat. Nah, sekarang saya akan menampilkan contoh gambar cerita. Silahkan kalian lihat, di situ ada gambar seorang anak laki-laki bermain dengan kelinci. Lalu di bawahnya terdapat narasi, yaitu Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Jadi di sini Edo dan kelinci merupakan objek dari gambar cerita tersebut. Apakah kalian sudah paham? Nah, untuk mengetes seberapa paham kalian tentang gambar cerita, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah gambar cerita dengan objek hewan. Silahkan kalian buat di dalam buku tulis yang telah kalian sediakan tadi. Setelah kalian mendengarkan dan mendapatkan contoh dari gambar cerita, sekarang Ibu minta kalian untuk membuat sebuah gambar cerita dengan objeknya hewan. Nah, silahkan nanti kalian kumpulkan di Google Form yang telah Ibu sediakan di kotak deskripsi. Temanya yaitu bebas saja, yang penting objeknya adalah hewan. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah pernah belajar pantun. Ibu yakin kalian masih ingat dengan materi pantun dan bagaimana cara membuat pantun. Sekarang, Ibu akan memberikan kalian tugas, yaitu untuk melengkapi pantun yang rumpang. Silahkan kalian membuka Google Form yang telah Ibu sediakan. Setelah itu, kalian kerjakan dengan kreasi kalian, lalu kalian kumpulkan. Setelah materi yang sudah Ibu sampaikan, sekarang saatnya kalian mengetes kemampuan kalian dalam materi yang sudah kita pelajari tadi. Silahkan kalian kerjakan soal evaluasi. Soalnya Ibu akan bagikan kepada kalian melalui Google Form ya. Nah, silahkan kalian kerjakan dengan teliti, tidak perlu menunggu jawaban temannya. Silahkan kalian kerjakan sesuai kemampuan kalian. Setelah kalian selesai mengerjakan soal evaluasi, sekarang Ibu ingin mengulas kembali apa saja yang sudah kita pelajari hari ini. Apa saja materi yang sudah kalian dapatkan pada pembelajaran kali ini? Ya, benar. Hari ini kita sudah belajar tentang organ peredaran darah pada hewan, gambar cerita, dan juga melengkapi pantun yang rumpang. Bagaimana perasaan kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu harap kalian senang ya. Lalu, apakah ada kesulitan selama kalian mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu harap semuanya sudah mengerti. Nah, kita akan mengingat kembali sedikit tentang materi yang sudah kita pelajari. Organ peredaran darah tidak hanya dimiliki oleh manusia, hewan juga memiliki organ peredaran darah. Nah, walaupun sedikit berbeda dari organ peredaran darah manusia, namun ada juga hewan yang organ peredaran darahnya seperti manusia, yaitu mamalia. Untuk kemudian selanjutnya yaitu gambar cerita. Gambar cerita adalah gambar yang
yang di dalamnya mengandung atau memuat sebuah cerita atau peristiwa atau kejadian. Lalu selanjutnya yaitu tentang melengkapi pantun. Nah, untuk melengkapi pantun ini tentunya kreativitas kalian sangat dibutuhkan. Ibu rasa pembelajaran pada hari ini sudah cukup ya anak-anak. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Oh iya, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan ya. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan. Sampai bertemu lagi.